Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkominfo ya, karena pada waktu itu Kemenkominfo, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkominfo melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkominfo menjadi pelaku proses pemblokiran yang ada di Kemenkominfo, mulai dari kriterianya sampai diblokirnya situs tersebut. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Saya mendapatkan informasi dari zamannya Pak Menterinya Joni Plate dan Pak Menterinya Budi Ari, ini sistem pemblokirannya berbeda, dan saya katakan hampir pasti ini berbeda karena ada orang sipil yang ditangkap. Jadi tolong dijelaskan mekanisme yang terjadi ya Pak, bukan normatifnya. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Yang terhormat Bu Menteri dan jajaran, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat kepada Bu Menteri. Semoga amanah memimpin kementerian yang sedang digoyang. Saya yakin Ibu dapat memimpin dengan baik kementerian ini. Terkait dengan Ibu yang tadi sebutkan, di mana Republik ini sedang digoyang, rame masalah terkait dengan judi online. Saya mencoba untuk mendalami terkait dengan perkara ini, bahkan saya masuk cukup dalam terkait dengan perkara ini, dan saya menemukan fakta-fakta yang cukup mencengangkan, di mana sampai di berita dimunculkan 16 orang tertangkap, sebagian diantaranya oknum Kemenkomdigi dan sebagian sipil. Tapi di pihak yang lain saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkominfo ya, karena pada waktu itu Kemenkominfo, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkominfo melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkominfo menjadi pelaku. Maka dari itu hari ini tadi disebutkan Dirjen Aptika sudah hadir, maka pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada Dirjen Aptika, bukan kepada Bu Menteri, karena Bu Menteri barusan menjabat. Tolong saya dijelaskan kepada kami, Pak Dirjen, dijelaskan secara detail kepada kami proses pemblokiran yang ada di Kemenkominfo, mulai dari kriterianya sampai diblokirnya situs tersebut. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Saya mendapatkan informasi dari zamannya Pak Menterinya Joni Plate dan Pak Menterinya Budi Ari, ini sistem pemblokirannya berbeda, dan saya katakan hampir pasti ini berbeda karena ada orang sipil yang ditangkap. Jadi tolong dijelaskan mekanisme yang terjadi ya Pak, bukan normatifnya. Karena kalau dalam aparat penegak hukum ya, itu melakukan pemblokiran terhadap sesuatu itu melalui mekanisme gelar perkara di tahap penyidikan, yang dimana setelah itu barusan diblok karena ada hak seseorang yang dicabut di situ. Nah, saya ingin tahu di Kominfo ini bagaimana, apakah ada sistem verifikasinya atau tidak. Nah, apabila diverifikasi, pertanyaan saya,
siapa yang mengumpulkan situs-situs itu, Pak? Lalu diverifikasi. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang memverifikasi itu? Dan yang ketiga, siapa yang memblokir? Maksud saya, bagian apa yang memblokir? Nah, saya ingin tahu juga terkait dengan pengawasan di Kemenkominfo maupun Kemenkomdigi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Sampai hari ini belum diperbaiki. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius karena ini Kominfo ya. Jadi kami berharap sekali bahwa ke depan Kominfo bisa memperbaiki diri. Nah, mungkin segitu dari saya ya Pak ya. Saya ingin tolong nanti Pak Dirjen Aptika jelaskan ke kami secara detail, karena ada perbedaan mekanisme ini, saya ingin tahu mekanismenya seperti apa. Terima kasih. Bapak Ibu, pertama kami dengan segala hormat kepada Yang Mulia pimpinan maupun anggota Komisi 1 mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu, karena ini artinya bukan hanya dukungan dari Komisi 1 untuk melawan judi online, tapi dari rakyat yang Bapak Ibu wakili. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali. Kami senang sebelumnya memang kita bersyukur bahwa dukungan publik cukup luas, tapi itu yang kita lihat di media. Nah, ini hari ini mendengar langsung dari para perwakilan rakyat yang hadir hari ini, dan mungkin waktu saya memimpin dulu pun jarang sekali pertanyaan sampai 22. Ini alhamdulillah pertanyaan Bapak Ibu yang banyak menjadi cambuk bagi kami untuk maju ke depan. Bapak Ibu, mungkin kami mulai dengan struktur dulu. Tadi ada beberapa pertanyaan, Ibu Farah, Ibu Tri, Ibu Amel yang terhormat yang juga mungkin bisa menanggapi dari Bapak Budi Jiwandono, Pak Waket. Kami mungkin mengenalkan sedikit bahwa dengan perubahan nomenklatur nama menjadi komunikasi dan digital, memang akan ada perubahan di eselon 1 Bapak Ibu yang akan memperluas tugas-tugas yang terkait dengan digital. Jadi dengan demikian memang nanti akan ada, kita harapkan, misalnya tadi Ibu Tri, direktorat khusus yang mengawasi untuk ruang digital akan lebih fokus. Kalau sebelumnya satu giat tugas terkait seluruh dunia digital itu ada di tangan Pak Hoki, mungkin nanti ke depan kita akan berbagi tugas karena luasnya atau besarnya PR-PR yang terkait dengan dunia digital tersebut. Kemudian juga ekosistem, tadi Ibu Syarifah, Ibu Syarifah menyampaikan terkait juga bagaimana menjaga ekosistem yang baik. Nanti juga ini karena belum dikedok Pak, ini baru usulan kami kepada Kemenpan RB dan perlu persetujuan nanti di level Sesnek, kemudian keluar Perpres. Cuman yang ada di gambaran kami juga nanti tentu ekosistem perlu punya juga direktorat khusus yang mengatur ekosistem, yang tadi juga semuanya bertumpu pada satu dirjen, yaitu Dirjen Aptika. Kemudian juga teknologi ke depan, Pak Budi yang terhormat, kita juga berharap ada direktorat khusus untuk mengkaji teknologi-teknologi ke depan. Jadi itu juga sebelumnya ditangani dalam satu kedirjenan. Jadi ini nanti mungkin akan ada beberapa perluasan di situ, dan kami bersyukur kami didukung oleh Bapak Ibu di belakang semuanya dan di depan.
pasti ada kekurang nyamanan. Ini di luar judul nih. Di luar judul, di awal kami juga sudah berdiskusi banyak tentang perubahan struktur yang cukup besar. Dan pasti mungkin ada kekurang nyamanan di mana Bapak Ibu harus berpindah, harus melakukan hal-hal yang baru. Tapi insya Allah kami mendapat komitmen dari partner-partner saya di depan maupun juga para anggota kami di Kemkomdigi di belakang untuk merubah dengan cukup signifikan Bapak-bapak, Ibu-ibu terkait struktur supaya pengawasannya ketat. Untuk perlindungan data pribadi mungkin kami masuk ke situ dulu. Saat ini prosesnya, karena ini juga lintas kementerian, Bapak Ibu mohon maaf saya ingin membaca contekan sedikit. Intinya kami akan Perpresnya dalam proses harmonisasi di Kemenko Polhukam yang sekarang namanya berubah menjadi Kemenpolkam. Rapat terakhir 8 Oktober 2024 telah disepakati beberapa hal, diantaranya proses penyelesaian Perpres kelembagaan PDP akan terus dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Bentuk badan PDP mengarah kepada pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan kecuali ditentukan lain oleh Presiden. Untuk poin ini tadi Bapak-bapak yang kami waktu itu buat PDP-nya sama-sama di sini, Pak Juniko, jadi kami juga semangatnya kalau tidak harus di Kemkomdigi kami akan senang sekali karena kami juga bebannya sudah cukup besar dengan tanggung jawab yang cukup luas. Jadi kalau badan itu melapor kepada Presiden tidak di bawah Kemkomdigi, kami juga akan sangat mendukung keputusan apapun itu yang kemudian akan diambil oleh negara bersama-sama ditugaskan kepada Kemenko Polkam, jadi tidak di kami. Namun demikian, karena ada keterlambatan untuk pembuatan, karena persis Oktober ada pergantian pemerintahan, maka kemungkinan inkubasinya ada di Kemkomdigi. Sebelum badannya siap, maka ada semacam badan inkubasi atau satuan inkubasi yang mempersiapkan sebelum nanti badan itu jadi. Satu lagi semangatnya Bapak Ibu, kami sama semangatnya inline bahwa ini kalau bisa badan yang lebih fokus tersendiri kami akan amat sangat mendukung, karena sekali lagi tugas-tugas atau hal-hal lain di Komdigi juga cukup banyak. Kemudian kita masuk ke judul, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf saya klaster, nanti saya lihat kembali kalau ada yang terlewat, atau sebelum ke judul saya ke media dulu. Karena saya orang media dulunya cukup lama dan seolah dengan perubahan nomenklatur ini masih berhubungan dengan tadi, bahwa media konvensional menjadi tidak terperhatikan. Insya Allah tidak. Beliau produk dari media konvensional, mantan jurnalis, kami juga, Pak Angga dekat dengan teman-teman media konvensional, sehingga tentu ini kami tidak akan lupakan. Dan nanti salah satunya Ibu Amel memang ada direktorat khusus yang terkait dengan penyiaran misalnya dan juga media-media konvensional. Jadi kita ada direktorat khusus terkait ekosistem dari media-media konvensional, dan ini kami mohon dukungan juga karena nanti memang akan ada perubahan-perubahan, mudah-mudahan didukung juga oleh Bapak Ibu yang mulia pimpinan maupun anggota Komisi 1, karena ini masih berproses di Mensesnek dan juga Pan-RB. Bapak Ibu sekalian, salah satu contohnya Ibu Amel, itu publisher right sebetulnya sudah dikeluarkan yang itu dapat memproteksi teman-teman media. Memang bukan TV, tapi ada beberapa aturan yang sudah dikeluarkan yang kira-kira bisa mendukung media konvensional. Untuk TV nanti kita akan lihat, kita juga orang TV dulu, jadi di atas juga mungkin ada teman-teman TV. Kita tahu ini masa-masa yang berat. Mungkin saya dengan yang terhormat Pak TBH melihat televisi dari masa jayanya ketika kami pertama di Komisi 1, kemudian pelan-pelan menghadapi tantangan ya, tetap berjaya sih, tetap dia paling berpengaruh saat ini masih televisi, meskipun trennya akan tergantikan oleh sosial media. Jadi tentu ini kita akan perhatikan juga. Bapak Ibu, kita masuk ke judi online. Kami perlu sampaikan di sini, meskipun dalam pernyataan pers sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri
beberapa kali beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri, salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level presiden ini memudahkan kami kerja di bawah, Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali. Memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami tidak tahu persis, yang ada adalah komitmen bersama dari awal. Jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya, meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama, dan tentu doa, dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama.